Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi berkaitan dengan kesejajaran ya. Pada video sebelumnya sudah dijelaskan bagaimana cara atau prosedur pembuktian menggunakan bukti tidak langsung, dan kita lanjutkan materinya berkaitan dengan kesejajaran, dan tentunya banyak teorema-teorema di kesejajaran ini yang pembuktiannya menggunakan bukti tidak langsung. Silakan disimak dengan baik. Kita mulai dari definisi dulu ya. Definisi 1, dua garis sejajar. Dua garis sejajar adalah dua garis yang sebidang dan tidak berpotongan ya. Jadi kata kuncinya ini sebidang dan tidak berpotongan. Nah, itu yang dinamakan dengan garis sejajar ya. Kalau sebidang dan berpotongan tentu itu disebut dengan garis berpotongan. Kalau tidak sebidang dan tidak berpotongan itu yang disebut dengan garis bersilangan ya. Oke, kemudian definisi kedua, transversal adalah garis yang memotong dua garis lain di titik yang berbeda. Supaya lebih jelas ada ilustrasinya di bawah ini. N ini transversal terhadap L dan M. Nah, ini jadi ada dua garis L dan M, kemudian ada garis yang memotong terhadap dua garis tersebut ya di titik yang berbeda, yaitu di titik P, ini memotong di titik P, kemudian memotong di titik Q. Ini yang disebut dengan garis transversal. Nah, kalau seperti ini ada garis P, ada garis C, kemudian A memotong dua garis tersebut tetapi pada titik yang sama, tidak pada titik yang berbeda, yaitu di titik P. Nah, ini A ini bukan transversal dari B dan C. Kemudian implikasi dari garis transversal ini seperti ini. Jika L transversal terhadap garis M dan N, ini garis M, ini garis N, ini garis L ya, maka ada yang disebut dengan daerah luar, ini seperti ini daerah luar, ada yang disebut dengan daerah dalam ya, ini daerah luar. Nah, jadi implikasinya seperti ini. Nanti kita lihat definisi berikutnya berkaitan dengan implikasi dari garis transversal ini. Oke, lihat definisi yang ketiga ya. Definisi yang ketiga ini berkaitan dengan dua sudut dalam berseberangan. Oke, silakan dibaca saja definisinya. Saya akan langsung saja memberikan contoh. Dua sudut dalam berseberangan itu kalau dilihat dari gambar ini ya, berarti dalam berseberangan berarti sudut 1 dan sudut 7. Nah, ini. Kemudian mana lagi? Sudut 2 dan sudut 8 dalam berseberangan ya. Kemudian definisi 4, dua sudut luar berseberangan. Berarti kalau kita lihat di gambar ini misalnya sudut 3 dan sudut 6 ya. Ini luar berseberangan, berarti kalau yang lainnya sudut 4 dan sudut 5. Kemudian definisi 5, dua sudut sehadap. Sehadap itu berarti kalau lihat di gambar ini contohnya sudut 1 dan sudut 5 ya. Kemudian berapa lagi? Sudut 1, sudut 5, kemudian sudut 3, sudut 8, ini banyak ya. Sudut 3, sudut 8, sudut 2 dan sudut 6, sudut 4 dan sudut 7. Nah, ini ya. Nah, ini contoh-contoh dua sudut sehadap. Oke, sekarang kita masuk ke teorema atau ke dalil 23 ya. Kita akan coba buktikan dalil 23 ini menggunakan bukti tidak langsung. Isi dari dalil 23, jika dua garis dipotong oleh transversal sedemikian sehingga sudut dalam berseberangannya kongruen, maka kedua garis itu sejajar.
Kalau kita ilustrasikan seperti ini ya, jadi diketahui sudut 1 kongruen sudut 2 berarti yang ini sudut 1 ya kongruen dengan sudut 2. Kemudian yang akan dibuktikan adalah L dan M itu adalah dua garis yang sejajar ya. Dua garis sejajar. Oke, kita langsung saja ya buktinya. Berarti kita ada dua kolom ya, pernyataan ini alasan. Oke, yang pertama prosedur untuk pembuktian secara tidak langsung adalah kita memisalkan kontradiksi dari yang akan dibuktikan. Berarti kita misalkan misal L, karena yang akan dibuktikan adalah L itu sejajar M, berarti L tidak sejajar dengan M ya. Alasannya ini pemisalan kontradiksi ya. Oke, kemudian yang kedua, implikasi dari L tidak sejajar M itu apa? Tentu L dan M ini berpotongan ya. Karena kita misalkan L itu tidak sejajar M, tentu L dan M itu akan berpotongan. Kita misalkan saja perpotongannya ada di titik C. Oke ya, kita perjelas saja dulu ya. Kita perjelas dulu, kita hapus dulu yang ini. Oke. Kita perjelas dulu. Jadi karena L tidak sejajar M, berarti L ya dan M ini berpotongan ya. Kita sebut saja perpotongannya di titik C gitu ya. Titik C. Sehingga apa? Sehingga akan terbentuk nanti terbentuk segitiga ABC ya. A B ABC. Oke, coba kalau diilustrasikan mungkin kurang lebih seperti ini ya. Karena L tidak sejajar M, berarti nanti kurang lebih seperti ini. Ini garis L-nya, ini garis M-nya, kemudian transversalnya yang tadi yang ini ya. Berarti ini garis G-nya ya. Tadi berpotongan di titik C, misalnya ini C, berarti misalnya ini A, ini titik B ya, ini titik B, ini titik A, ini titik C, maka terbentuk segitiga ABC. Oke, kita lanjutkan yang kedua, sudut 1 ya, sudut 1. Oke, yang sudut 1 berarti ada di sini tadi ya, sudut 2 ada di sini. Sudut 1 itu merupakan sudut luar ya. Sudut luar segitiga ABC. Oke, alasannya menggunakan definisi sudut luar. Kemudian yang ketiga, kita sudah tahu dalil sebelumnya, dalil 22 yang mengatakan bahwa ukuran sudut luar itu lebih besar dari ukuran salah satu sudut dalam yang tidak bersisian dengan sudut luar tersebut. Berarti ukuran sudut 1 ini tentu lebih besar daripada ukuran sudut 2. Alasannya menggunakan dalil 22. Kemudian nomor 4, diketahui apa? Diketahui bahwa sudut 1 itu kongruen dengan sudut 2 ya, diketahui. Kemudian nomor 5, kita definisikan dulu, berarti ukuran sudut 1 sama dengan ukuran sudut 2. Ini definisi kongruensi sudut ya. Kongruensi sudut. Kemudian nomor 6, kita lihat terjadi kontradiksi antara nomor 3 dengan nomor 5. Nomor 3 mengatakan ukuran sudut 1 lebih dari ukuran sudut 2, sedangkan nomor 5 ukuran sudut 1 sama dengan ukuran sudut 2. Sehingga kita bisa tulis di sini 3 dan 5 ini kontradiksi ya. Oke, ini ujung dari pembuktian tidak langsung seperti ini. Nanti kita memunculkan atau menunjukkan ada kontradiksi pada tahap-tahapan pembuktian ini.
3 dan 5 kontradiksi, sehingga apa? Sehingga pemisalan bahwa L itu tidak sejajar dengan M itu salah ya. Seharusnya apa? Seharusnya L itu sejajar dengan M ya, sehingga terbukti dalil 23. Yang ini kita gunakan alasan menggunakan postulat 24. Oke, itu pembuktian dalil 23. Berikutnya kita lihat dalil 24. Jika dua garis dipotong oleh transversal sedemikian sehingga sudut-sudut sehadap kongruen, maka kedua garis itu sejajar. Oke, saya kira ini mudah dipahami. Jadi kalau ada apa namanya, ini misalnya dua garis sejajar ya. Ini garis transversal, misalnya ini A, ini L, boleh ini M, di sini A gitu ya, transversalnya A. Kemudian sudut-sudut sehadap berarti yang mana? Misalnya yang ini ya, misalnya 1, ini 2. Nah 1, 2 ini merupakan sudut sehadap ya. Maka garis L dan M ini nanti sejajar gitu ya. Kalau sudut sehadap 1 dan 2 ini kongruen, maka L dan M itu merupakan dua garis yang sejajar. Itu intinya dari dalil 24. Untuk pembuktiannya sudah ada di buku, silakan dipelajari. Kita langsung saja masuk ke dalil 25. Jika dua garis dipotong transversal sedemikian sehingga sudut-sudut berseberangan luar, sudut-sudut berseberangan luarnya kongruen, maka kedua garis itu sejajar. Kita langsung saja pembuktiannya. Diketahui sudut 1 kongruen sudut 2, 1 dan 2 ini sudut luar berseberangan ya. Maka kedua garis itu sejajar, maka L dan M ini sejajar. Oke, kita akan buktikan menggunakan bukti langsung ya. Oke, bukti ini pernyataan ya. Ini alasan. Oke, yang pertama diketahui bahwa sudut 1 kongruen dengan sudut 2. Ketahui. Kemudian nomor 2. Sudut 2, oke, kita tambahkan dulu di sini misalnya sudut 3 ya. Oke, sudut 2 kongruen dengan sudut 3. Kenapa? Karena menggunakan dalil 7 ya. Dua sudut bertolak belakang, maka kedua sudut itu kongruen. Kemudian nomor 3, karena 1 kongruen 2, 2 kongruen 3, maka kita bisa katakan sudut 1 itu kongruen dengan sudut 3. Ini bisa menggunakan transitif ya, atau bisa juga menggunakan dalil 8B ya, silakan dilihat kembali. Nah, karena sudut 1 kongruen sudut 3 ya, sudut 1 kongruen dengan sudut 3. Oke, sebentar ya. Nomor 2 ini nomor 2 ini berarti sudut 2 kongruen dengan sudut 3, 3-nya di sini berarti ya. 3-nya di sini. Oke, sebentar ya, kita hapus dulu yang ini ya. Oke, 3-nya berarti ini bertolak belakang dengan 2 ya. Ini 3 bertolak belakang dengan 2, berarti dari 7, maka 1 ini kongruen dengan 3 ya. Maka 1 kongruen dengan 3 menggunakan sifat transitif atau dalil 8. Kemudian nomor 4 kita bisa gunakan dalil 24 ya. Kita bisa gunakan dalil 24 yang tadi kita sudah jelaskan, kalau ada dua sudut sehadap kongruen maka dua garis itu sejajar. Maka di sini kita bisa mengatakan L sejajar dengan M, alasannya menggunakan dalil 24. Oke. Jadi dalil 25 dibuktikan oleh dalil 24 karena sudah memenuhi syarat-syarat dari dalil 24, yaitu ada dua sudut yang sehadap dan kongruen. Ada dua sudut sehadap kongruen, maka dua garis itu sejajar.
Itu bukti dalil 25. Kita masuk ke dalil 26. Jika dua garis tegak lurus pada garis yang sama, maka kedua garis itu sejajar. Oke, coba diilustrasikan. Misalnya ada garis ya, ada garis. Kemudian ada dua garis yang tegak lurus. Misalnya ini garis, ini garis. Oke, kurang bagus gambarnya. Misalnya ini A, ini B, ini garis E gitu. Nah, ada dua garis tegak lurus, ini tegak lurus, ini tegak lurus, maka A itu sejajar dengan B gitu ya. Ini isi dari dalil 26. Untuk pembuktiannya sudah ada di buku, silakan dipelajari. Oke, kita masuk ada postulat 25. Melalui sebuah titik yang tidak terletak pada satu garis, ada satu dan hanya satu garis yang sejajar dengan garis itu. Maksudnya begini. Misalnya ada garis, kemudian di luar garis itu ada titik ya. Nah, kita itu hanya bisa membuat garis yang melewati titik ini yang sejajar dengan garis ini. Misalnya ini garis A, ini garis B. Kita hanya bisa membuat garis B, hanya bisa membuat garis B yang sejajar dengan garis A. Melalui titik ini kan banyak garis ya, bisa ke sini gitu ya, bisa ke sini. Tapi hanya ada satu garis yang melalui titik ini dan sejajar dengan garis A. Ini isi dari postulat 25 ya. Karena postulat ini tidak perlu dibuktikan ya, ini sudah pasti kebenarannya. Kita masuk ke teorema atau ke dalil 27. Jika dua garis sejajar dipotong oleh transversal, maka sudut berseberangan dalam. Oke, sudut berseberangan dalamnya kongruen. Oke, kita akan buktikan menggunakan bukti tidak langsung ya. Diketahui P sejajar dengan Q ya. P sejajar Q, buktikan sudut 1 kongruen dengan sudut 2. Dalil 27 ini adalah kebalikan ya, kebalikan dari dalil 23 ini ya, kebalikan dari dalil 23. Oke, kita langsung saja buktikan. Ini pernyataan sini ya, pernyataan sini alasan ya. Oke, yang pertama, karena ini bukti tidak langsung, kita misalkan kebalikan dari yang akan dibuktikan. Berarti misal ya, sudut 1 itu tidak kongruen dengan sudut 2. Oke, ini pemisalan kontradiksi ya. Kemudian nomor 2, kita bisa mengkonstruksi garis. Oke, coba dipikirkan. Kalau sudut 1 itu tidak kongruen sudut 2 ya, tentu sudut 1 ini akan kongruen dengan sudut lain. Oke, itu logikanya begitu. Jadi kalau coba diilustrasikan saja biar lebih mudah ya. Ini ada garis, ini P, ini Q, ini R ya. Oke, tadi kan ini 2, ini 1 ya. Nah, kalau 1 dan 2 ini tidak kongruen, tentu kongruennya dengan sudut yang lain. 1 itu kongruennya dengan sudut yang lain. Kita misalkan ada garis di sini ya. Oke. Misalnya ini sudut 3 ini. Ya, ini sudut 1 ya. Ini sudut 3. Ini titik A ini ya. Nah, jadi langsung saja ditulis di sini buat ya. Buat garis yang melalui titik A ya, sehingga sudut 1 ini kongruen dengan sudut 3 ya. Sudut 1 kongruennya dengan sudut 3 karena tadi dimisalkan sudut 1 tidak kongruen dengan sudut 2. Di mana sudut 1 itu ya, di mana sudut 3 itu sudut dalam berseberangan ya. Sudut dalam berseberangan dengan sudut 1 ya. Jadi ini kita bisa alasannya menggunakan konstruksi garis ya. Konstruksi garis. Jadi kita bisa mengkonstruksi sebuah garis pada gambar yang sudah ada, yang diketahui. Kemudian langkah ketiga, coba dilihat ya, coba dilihat. Oke, kita misalkan dulu ini garisnya garis S ya.
Jadi ini garis Q, ini garis P, ini garis S. Ini transversalnya R. Kita masih ingat di postulat 25 tadi, melalui sebuah titik yang tidak terletak pada suatu garis. Berarti A ini merupakan titik di luar garis Q. Oke, paham ya? A ini merupakan titik di luar garis Q. Nah, berdasarkan postulat 25 itu tidak mungkin ada garis lebih dari satu yang melewati titik A yang sejajar dengan Q. Nah, sedangkan karena tadi kita memisalkan sudut 1 tidak kongruen sudut 2, maka muncul garis S, di mana implikasinya bahwa sudut 1 itu kongruennya tidak dengan sudut 2 tapi kongruen dengan sudut 3. Oleh karena itu, dari pemisalan ini berimplikasi kepada bahwa S ini sejajar dengan Q, di mana A itu ada pada S. Ya, ada pada S. Ini alasannya apa? Alasannya dalil 23 ya, dalil 23. Dalil 23 itu yang mana? Yang tadi sudah dijelaskan, jika dua garis dipotong transversal, sudut dalam berseberangan kongruen, maka kedua garis itu sejajar. Nah, karena sudut 1 dan sudut 3 kongruen, maka kedua garis itu sejajar, yaitu S dan Q sejajar. Ini misalkan dalil 23. Oke, kemudian pernyataan berikutnya, langkah berikutnya adalah kita sudah melihat kontradiksi, karena yang diketahui itu bukan S sejajar Q tapi P sejajar dengan Q, di mana A itu ada pada P ya. A-nya itu ada pada garis P. Ini diketahui ya. Nah, maka dari sini kita sudah melihat kontradiksi di 3 dan 4. Di 3 mengatakan S sejajar Q, di 4 mengatakan P yang sejajar dengan Q. Nah, ini tentu salah satunya. Tentu yang salah adalah pemisalan yang kita lakukan, sehingga kita bisa tulis di 5 ini 3 dan 4 ini kontradiksi ya. Kita bisa menuliskan alasannya karena terdapat dua garis ya. Terdapat dua garis yang melalui ya titik A gitu ya. Yang melalui titik A dan sejajar dengan Q, dengan garis Q. Nah, ini kan sesuatu yang mustahil karena bertentangan dengan postulat 25. Oke, ini bertentangan dengan postulat 25. Nah, ini pembuktian untuk dalil 27 menggunakan bukti tidak langsung. Oke, kita masuk ke dalil 28. Jika dua garis sejajar dipotong oleh transversal, maka sudut-sudut sehadapnya kongruen. Jadi dalil 28 ini merupakan kebalikan dari dalil 24 ya. Ini kebalikan dari dalil 24. Untuk pembuktiannya sudah ada di buku, silakan dipelajari. Kita langsung saja ke dalil 29 ya. Jika dua garis sejajar dipotong oleh transversal, maka sudut-sudut berseberangan luar ya. Sudut-sudut berseberangan luarnya kongruen. Kita langsung saja buktikan ini pernyataannya ya. Ini alasan. Oke, yang pertama diketahui bahwa garis A ini sejajar dengan garis B ya, diketahui. Ini menggunakan bukti langsung ya. Kemudian nomor 2, sudut, lihat di sini ada sudut 1, ada sudut 2, ini bertolak belakang. Berarti kita bisa mengatakan sudut 1 ini kongruen dengan sudut 2 menggunakan dalil 7. Kemudian nomor 3, kita sudah tahu dalil 28 kalau ada dua garis sejajar ya, kemudian sudut-sudut sehadapnya kongruen, maka sudut-sudut sehadapnya kongruen, maka kita bisa mengatakan sudut 2 itu kongruen dengan sudut 3 karena sudah memenuhi dalil 28. Nomor 4,
Nah, lihat di nomor 2 dan 3, sudut 1 kongruen dengan sudut 2, sudut 2 kongruen dengan sudut 3, maka kita bisa mengatakan sudut 1 ini kongruen dengan sudut 3. Alasannya kita bisa gunakan transitif ya, atau kita bisa gunakan dalil 8B ya. Silakan dilihat lagi. Sehingga terbukti ya, terbukti. Oke, ini pembuktian dalil 29. Kita masuk ke dalil 30. Jika dua garis sejajar pada garis yang sama. Sejajar pada garis yang sama, misalnya ada ini garis A gitu ya. Ini garis B, ini garis C gitu. Kemudian A ini sejajar B, kemudian C ini sejajar B, maka A ini sejajar dengan C. Itu isi dari teorema 30 ya, atau dalil 30. Pembuktiannya sudah ada di buku, silahkan dipelajari. Kemudian lihat dalil 31. Jika suatu garis tegak lurus pada salah satu dari dua garis yang sejajar. Jadi misalnya ada dua garis sejajar, yang ini saja ya. Dua garis sejajar B dan C ya. Jika suatu garis tegak lurus pada, ada garis yang tegak lurus nih, misalnya ada garis yang tegak lurus ke C nih. Tegak lurus ke C. Ya, maka garis tersebut juga tegak lurus pada garis yang lain. Maka tentu kalau diteruskan ini akan tegak lurus dengan garis B, karena tadi sudah tegak lurus dengan C, maka ini akan tegak lurus dengan B karena B dan C-nya ini sejajar. Ya, begitu. Itu isi dalil 31. Pembuktiannya sudah ada di buku, silakan dipelajari. Kita masuk teorema 22 ayat 32 ya. Pada suatu titik yang terletak pada suatu garis yang diketahui terdapat satu dan hanya satu. Nah, ini sebelum kita bahas teorema ini, kita lihat dulu ada kalimat satu dan hanya satu ya. Satu dan hanya satu itu dengan kata lain unik ya. Keunikan. Satu dan hanya satu. Ada satu dan hanya satu, itu artinya ada sesuatu, dan sesuatu itu hanya satu-satunya gitu ya. Atau dengan kata lain unik ya. Kata lain unik. Maka kita lihat dalil 32. Jika suatu titik yang terletak pada satu garis, jadi titiknya ada pada garis ya, terdapat satu dan hanya satu garis yang tegak lurus pada garis yang diketahui. Oke, paham maksudnya? Jadi misalnya ada garis ya, kemudian ada titik pada garis itu. Maka kalau kita membuat garis melewati titik ini, itu hanya ada satu garis yang tegak lurus terhadap garis tersebut. Itu hanya ada satu garis yang tegak lurus. Padahal kita bisa membuat garis yang lain, bisa ke sini kan, bisa ke sini dan lain-lain. Tapi hanya ada satu garis ini saja yang tegak lurus dengan garis ini. Itu isi dari dalil 32. Kita langsung saja pembuktiannya. Diketahui garis L ya, ini garis L-nya ya. Kemudian P dalam L. Nah, ini titik P ini ada pada garis L ya. Buktikan. Nah, karena menggunakan kalimat satu dan hanya satu, ini pembuktiannya harus ada dua. Yang pertama, buktikan bahwa sesuatu itu ada ya. Nah, setelah terbukti bahwa sesuatu itu ada, maka buktikan bahwa yang ada itu adalah hanya satu-satunya ya. Maka dalil atau teorema 32 ini dibuktikan pertama, ada garis yang melalui titik P dan tegak lurus L dulu ya. Nah, kemudian buktikan ada satu dan hanya satu garis yang melalui titik P dan tegak lurus L. Jadi buktikan dua hal ini. Nah, untuk pembuktiannya, untuk yang pertama saya kira sudah ada di buku, silakan dipelajari ya. Mungkin ada beberapa kesalahan penulisan ya. Silakan jika belum paham betul ditanyakan di kolom komentar pada video ini. Saya akan bahas yang kedua ya. Pembuktian yang kedua yaitu membuktikan bahwa adanya sesuatu itu hanya satu-satunya. Adanya sesuatu itu yang sudah terbukti di tahapan pertama merupakan satu-satunya. Oke, untuk sebetulnya sudah ada di buku juga, tetapi di buku saya kira banyak
kesalahan penulisan. Oleh karena itu saya coba buktikan di video ini supaya lebih mudah dipahami oleh semua para mahasiswa. Oke, kita buktikan menggunakan bukti tidak langsung ya. Jadi di sini pernyataan dulu ya, pernyataan. Di sini alasan. Oke, yang pertama mungkin saya boleh ilustrasikan dulu ya supaya lebih mudah. Jadi ini ada garis L ya, kemudian di tahapan pertama itu sudah terbukti ada ini titik P ya, ini titik P sudah terbukti. Ini misalnya garis B, ini nanti ini garis A ini ya, ada garis lain maksudnya ini garis A. Oke, jadi yang pertama karena di sini dikatakan ada satu dan hanya satu garis yang melalui TP dan tegak lurus L, nah, jadi kita misalkan ada garis lain ya. Karena ini bukti tidak langsung ya, kita menggunakan bukti tidak langsung. Kita tulis menggunakan bukti tidak langsung ya. Oke, jadi kita misalkan ada garis lain, misalkan ada garis lain yaitu A, yang ini ya, yang sudah saya tulis yaitu A, yang melalui titik P dan tegak lurus dengan garis L ya, titik B dan tegak lurus dengan garis L. Oke, bisa ditulis juga misalnya A ini tegak lurus L. Nah, ini alasannya pemisalan kontradiksi ya, pemisalan diksi. Kemudian yang kedua, diketahui apa? Diketahui itu B ini yang tegak lurus dengan garis L ya, ini diketahui. Ini hasil pembuktian dari yang pertama tadi ya, bahwa ada garis yang melalui P dan tegak lurus L, garis itu adalah garis P. Jadi ini menjadi unsur yang diketahui. Kemudian nomor 3 ya, diketahui apa? Nomor 3 itu bukan diketahui. Nomor 3 itu kita lihat tadi di dalil berapa? Di dalil 26 bahwa jika ada dua garis yang tegak lurus pada garis yang sama, maka kedua garis itu sejajar. Di sini ada A tegak lurus L, ada B tegak lurus L. Oleh karena itu A ini sejajar dengan B. Ini berdasarkan dalil 26 ya. Kemudian nomor 4, karena A itu sejajar B, maka A dan B itu tidak mempunyai titik persekutuan atau tidak berpotongan ya, titik persekutuan. Oke, ini definisi garis sejajar ya. Definisi garis sejajar. Yang kelima, A dan B itu ya, A dan B itu melalui titik P, sama-sama melalui titik P. Ini diketahui di gambar ya, diketahui pada gambar. Kemudian nomor 6 ya, terjadi kontradiksi. Lihat nomor 4 dan 5. 4 dan 5 mengatakan tidak mempunyai titik persekutuan, sedangkan nomor 5 A dan B tidak mempunyai titik persekutuan, sedangkan nomor 5 A dan B mempunyai titik persekutuan yaitu di titik P. Nah, ini bertentangan, maka 4 dan 5 ini kontradiksi ya. Kontradiksi, sehingga apa? Sehingga pemisalan bahwa ada garis lain, bahwa A ini tegak lurus L itu salah ya. Seharusnya apa?
yang tegak lurus L itu adalah B tegak lurus L ya, dimana B itu adalah garis yang melalui titik P yang tegak lurus dengan L. Oke, ini kita gunakan postulat 24. Maka terbukti ya untuk pembuktian di dalil 32 bagian kedua untuk membuktikan bahwa garis yang melalui titik P dan tegak lurus L itu hanya satu-satunya, yaitu garis P. Berikutnya dalil 33 ya. Dalil 33 ini mirip dengan dalil 32 yang menggunakan istilah ada satu dan hanya satu garis. Oleh karena itu pembuktiannya sama, yaitu ada dua, membuktikan ada sesuatu, membuktikan ada garisnya dulu yang tegak lurus, kemudian buktikan bahwa garis itu hanya satu-satunya. Nah, saya akan membuktikan bagian yang kedua seperti di dalil 32 karena bagian pertamanya saya kira sudah ada di buku dan cukup jelas ya. Bagian kedua karena di bagian alasannya masih kosong, oleh karena itu saya bahas di video ini. Oke, ini kita tulis saja pernyataannya ya, ini alasan. Polanya hampir sama dengan pembuktian bagian kedua di teorema 32. Yang pertama kita misalkan ya, kita misalkan ada garis lain ya, ada garis lain misalnya kita sebut N ya, yaitu N yang melalui P dan tegak lurus L ya, dan tegak lurus atau gini ya, tegak lurus dengan L. Ini pemisalan kontradiksi. Kemudian oke, mungkin supaya lebih jelas dulu saya ilustrasikan lagi ya ini. Jadi ini garis L-nya ya. Kemudian diketahui itu ada garis, misalnya ini garis M ya. M ini yang tegak lurus dengan L ya. M ini tegak lurus L, di mana ini garis M, kemudian ini misalnya titik P ya, titik P boleh lah ya. Ini di sini misalnya titik, ini titik B, di sini titik C ya, di sini berarti di sini titik C. Ini P, ini C, maka ini garis M-nya di sini. Ini garis M, kemudian ini garis L. Ini tegak lurus ya. Oke, diketahui bahwa ini tegak lurus ya. M itu tegak lurus dengan L. Nah, jadi yang akan ditunjukkan adalah bahwa M itu satu-satunya garis yang melalui P dan tegak lurus L ya. Berarti supaya lebih jelas, berarti M itu satu-satunya garis yang melalui P dan tegak lurus L. Nah, ini akan dibuktikan ya. Ini akan dibuktikan. Jadi diketahui, mungkin bisa lebih diperjelas, berarti yang diketahui adalah PC itu tegak lurus dengan L. Atau bisa juga mungkin ditulisnya bahwa M ini tegak lurus L gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Berarti yang kedua diketahuinya bahwa M ini ya tegak lurus dengan L ya. Diketahui M tegak lurus L dari sini ya. Kemudian nomor 3, karena di nomor 1 N tegak lurus L ya. Nomor 1 ini tadi N tegak lurus L, di nomor 2 M tegak lurus L. Oleh karena itu kita bisa mengatakan bahwa M ini sejajar dengan N berdasarkan dalil 26 ya. Nah, yang keempat, M dan N ini tidak mempunyai titik persekutuan ya. Tidak mempunyai titik persekutuan. Nah, ini definisi garis
dua garis sejajar ya. Isi garis sejajar. Oke, nomor 5. M dan N itu melalui P ya. M dan N melalui P, ini diketahui tadi ya. Diketahui. Kemudian nomor 6, kita sudah lihat kontradiksi. Di sini mengatakan tidak mempunyai titik persekutuan, di sini melalui titik P. Berarti 4 dan 5 kontradiksi ya. Kontradiksi sehingga apa? Sehingga pemisalan bahwa N itu tegak lurus L itu salah ya. Seharusnya apa? Seharusnya yang tegak lurus itu adalah M yang tegak lurus dengan garis L ya. Jadi yang diketahuilah yang benar ya, bukan N tegak lurus L yang merupakan implikasi dari pemisalan kontradiksi tadi dari yang akan dibuktikan. Oke, itu pembuktian, ini menggunakan dalil 24 ya. Itu pembuktian teorema atau dalil 33. Oke, jika masih ada yang belum paham betul, silakan ditanyakan, boleh di komentar di bagian kolom komentar pada video ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.